Lintang Fed General Fed. Bab 1. Bu. Saya tidak mau bekerja keras lagi. Lintang mengedit pesan ini dan mengirimkannya ke semua orang. Ada emosi yang sangat rumit muncul di matanya. 3 tahun sudah berlalu. Untuk membalas rasa terima kasihnya, dia kembali dari dunia gelap dan menikahi putri keluarga Barma selama 3 tahun. Selama itu, dia menderita akibat hinaan dan ejekan dari orang-orang di sekitarnya karena dia tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, atau pekerjaan. Dia telah bekerja keras untuk mereka tanpa henti dan di waktu yang sama. Omelan pun pemukulan adalah makanannya sehari-hari. Bagi Lintang yang merupakan mantan kaisar kegelapan, cukup sudah. Dia muak. Dan sekarang, akhirnya dia membuat keputusan sulit ini. Ding, ding, ding. Di saat yang sama, suara notifikasi pesan masuk datang berturut-turut. Lintang menyalakan ponselnya dan langsung melihat pesan yang muncul di layar satu persatu. Nyonya Adriana dari Kementerian Perdagangan. Lintang. Akhirnya tiba juga hari di mana Anda mengucapkan kata-kata ini. Mulai sekarang, 8 kilang minyak di bawah grup global akan menjadi milik Anda. Tidak hanya itu, 51% dari saham grup global akan ditransfer tanpa syarat apapun atas nama Anda. Dengan begitu, Anda akan menjadi ketua baru dan pemegang kuasa grup global. Semua properti dan staf kami tersedia untuk Anda dan Anda dapat membuat keputusan tanpa sepengetahuan kami. Nyonya Meta dari dunia bawah tanah Lintang. Akhirnya Anda sampai di keputusan ini. Orang-orang penjara darah sudah menunggu kembalinya kedikdayaan Anda. Semua ini terlalu lama. Akan segera saya beritahu cabang Indonesia dan setelah ini, Anda akan jadi raja mereka. Nyonya Karisma dari TNI, akhirnya kamu mengerti juga, nak. Memang tidak ada gunanya kamu tinggal di sana. Lebih baik jadi panglima. Mulai hari ini, Angkatan Darat akan menjadikanmu seorang panglima di Indonesia. Mulai sekarang, kamu adalah Panglima Angkatan Militer Indonesia. Pesan-pesan ini sejatinya mengejutkan dunia. Tetapi Lintang hanya menganggukkan kepalanya. Tidak nampak terkejut sama sekali. Sebaliknya, di matanya nampak jejak kekalitan. Sudah 3 tahun. Awalnya, aku hanya ingin membalas kebaikan si gadis kecil yang menjual roti kukus. Tapi, kejamnya dan keangkuhan mereka membuatku tidak punya pilihan selain kembali jadi kaisar dunia gelap. Lintang meniup pelan cincin asapnya ke udara. Tatkala asap perlahan mengepul dan berlama-lama di udara, pola kerangka terbentuk sebelum perlahan menghilang, membuat Lintang terlihat misterius. Di saat yang sama, tepat ketika puntung rokok di tangannya baru saja dilempar ke tanah, ada caci maki dari bagian belakang rumah. Lintang, kamu pergi kemana lagi? Cepat bantu kami untuk membuang air cucian kaki. Mendengar ini, tubuhnya menegang dan senyum senang perlahan muncul di mulutnya. Dia menginjak puntung rokoknya dengan penuh wibawa. Dan dengan begitu tenang, dia berjalan perlahan ke rumah. Ibu mertuanya, Astrid, dan istrinya, Liana sedang duduk di sofa. Tampak seperti baru saja selesai merendam kaki mereka. Saat melihat Lintang masuk, Astrid tiba-tiba mengacak-acak semua rambutnya dan mencaci maki pria itu. Dasar bajingan yang tidak berharga. Beraninya kamu keluyuran. Lantainya belum dipel. Cucian juga belum selesai. Untuk apa kita membesarkan dan menyimpan barang tak berguna sepertimu? Cepat, buang air ini. Lintang sudah lama terbiasa dengan sikap buruk ibu mertuanya. Wajahnya tetap tenang saat dia mengambil 2 ember air itu dan berjalan menuju kamar mandi. Melihat penampilan suaminya yang menyedihkan, Liana sang istri merasa tidak enak. Dia merasa perlu membantu Lintang dengan membantah kata-kata ibunya. Namun, sebelum kata-kata itu terucap, sebuah berita tiba-tiba muncul di TV dengan suara nyaring. Breaking news. Menurut berita terbaru dari Amerika Serikat, Global Group yang mengendalikan 70% ekonomi global, secara resmi telah mengumumkan bahwa 8 kilang minyak yang mereka akuisisi bulan lalu akan ditransfer ke seorang pria tanpa syarat. Selain itu, 51% saham akan diberikan juga secara cuma-cuma. Baik Astrid dan Liana terbelalak setelah menonton siaran berita. 8 kilang minyak, itu semua nilainya puluhan miliar. Bagian yang paling mengerikan adalah 51% saham Global Group, yang pasti nilainya fantastis.
Mereka berdua sama sekali tidak bisa membayangkan orang seperti apa yang bisa mendapatkan uang sebanyak itu dengan mudah. Sangat sulit dibayangkan. Namun, ini baru permulaan. Berita utama. Pasukan militer Indonesia mengadakan konferensi pers. Mulai hari ini, ada satu orang yang jadi panglima. Namanya adalah Jenderal Fed. Mulai sekarang, Indonesia akan memiliki 4 komandan militer. Satu lagi kabar mengejutkan bagi pasangan ibu dan anak itu. Gelar panglima adalah gelar tertinggi bagi seorang jenderal sepanjang sejarah, di mana masing-masing dari mereka bisa mengalahkan 10.000 musuh. Mereka akan memimpin sebuah pasukan dan menghalau serbuan dari luar. Seseorang dengan posisi ini bahkan bisa jadi idola-idola bagi semua orang di Indonesia. Betapa mudahnya bagi seseorang untuk melihat betapa menakutkannya si Jenderal Fed itu. Astrid dipenuhi dengan rasa iri yang begitu besar. Seorang penguasa grup global pada dasarnya adalah pemilik dunia. Karena grup itu adalah yang terbesar sedunia. Tidak hanya itu, dia juga akan jadi panglima, mendominasi, dan dihormati oleh semua. Sayangnya, nama jenderal itu adalah Fed. Sama seperti si menantu tidak berguna ini. Namun, Lintang begitu penuh dengan omong kosong. Tatapan Astrid pun jatuh pada Lintang yang masih membawa air cucian kaki. Seketika, kemarahan di wajahnya semakin nampak. Lintang, lihat dirimu. Marga kalian sama-sama Fed. Tapi dia adalah orang yang hebat. Dan kamu benar-benar tak berharga seperti sampah. Di sini, kamu hanya duduk bermalas-malasan menunggu kematian. Apa gunanya keluarga kami memilikimu? Kata-kata Astrid sangat kejam. Namun, Lintang tidak marah dengan kata-kata tersebut. Sebaliknya, ada senyum tipis di sudut mulutnya, membuatnya tampak semakin membingungkan. Aku menantikan hari di mana ibu mertuaku yang pendendam dan penuh sarkasme akhirnya mengetahui bahwa Jenderal Fed yang dia bicarakan adalah aku dan orang terkaya yang dia bicarakan adalah aku juga. Ekspresi yang muncul di wajahnya pasti tidak akan mengecewakan untuk dilihat. Lintang menggelengkan kepalanya sembari tersenyum tipis dan berjalan menuju kamar mandi, membawa air sisa rendaman kaki. Melihat punggung Lintang, emosi rumit nan bingung muncul di wajah cantik Liana. Kedua sosok yang mereka bicarakan adalah laki-laki. Baik si pria misterius yang telah mengambil kendali atas grup global yang terkenal seantero dunia maupun Jenderal Fed yang sempat mengejutkan seluruh Indonesia dengan menjadi salah satu panglima besar. Dan Lintang, dia masih hidup sampai saat ini karena dia bergantung pada penghidupan istrinya. Setiap hari, kerjaannya hanya duduk-duduk, seolah menunggu kematian datang. Perbedaan di antara mereka seperti siang dan malam. Begitu kontras. Saat dia merenungkan hal ini, Liana merasakan kemarahan yang luar biasa dalam benaknya sehingga dia berteriak pada Lintang dengan kesal. Lintang, cepat selesaikan urusanmu dengan air cucian kaki itu. Setelah itu, ganti bajumu dan temani aku makan malam untuk reuni kelas nanti. Reuni kelas. Lintang sedikit tercengang. Mereka telah menikah 3 tahun. Tapi ini adalah pertama kalinya Liana ingin membawanya ke acara seperti ini. Baiklah. Lintang setuju secara langsung. Dia awalnya ingin hidup sebagai orang biasa. Hanya untuk membalas budi Liana karena sudah menyelamatkannya dengan roti kukusnya. Pada akhirnya, apa yang dia dapat adalah dan hinaan yang tak ada habisnya. Tapi, Lintang sekali lagi kembali jadi raja dunia itu. Dia akan membuat orang-orang yang biasa mengejek Liana menutup mulut mereka dan membiarkan mereka yang mempermalukan Liana berlutut. Saat itu, Lintang masuk ke kamar mandi, menguras air, lalu masuk ke kamarnya. Dia pun berganti pakaian menjadi pakaian kasual. Namun, saat Liana dan Astrid melihat pakaian Lintang, alis mereka langsung mengernyit. Lintang, apa kamu mencoba mempermalukan Liana? Itu, pakaianmu dari 3 tahun yang lalu seperti selembar kain compang camping. Jika kamu keluar dengan pakaian seperti ini, keluarga kita akan menanggung malu. Wajah Astrid penuh dengan rasa jijik. Bahkan, Liana sangat tidak senang saat ini. Dia mengerutkan kening dan mencoba membujuk suaminya. Lintang, pakaian ini terlalu tua. Kamu harus ganti yang baru. Lintang sedikit terperanjat saat mendengar keluhan mereka. Dia berbicara dengan bingung.
Saya pikir ini sudah terlihat cukup bagus dan sangat nyaman dipakai. Saya biasanya merasa sangat enggan untuk memakainya dan cuma memakainya untuk acara-acara penting. Apa? Kata-kata Lintang membuat Astrid dan Liana tidak habis pikir. Apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Pakaian itu dibelinya 3 tahun lalu dan dia berani mengatakan bahwa dia biasanya enggan memakainya selain untuk acara-acara penting. Wajah Liana pun memerah karena marah. Baiklah. Pakai baju apapun yang kamu mau. Nanti. Kalau kamu mempermalukan diri sendiri di depan seluruh kelas teman sekelasku. Jangan datang dan mengeluh padaku. Setelah berbicara, Liana bangkit dengan marah. Mengambil tas tangannya. Dan berjalan keluar. Mempermalukan diriku sendiri. Dia mengulang kata-kata itu dalam hati. Lintang menyentuh hidungnya saat senyumnya terangkat. Pakaiannya merupakan karya paling luar biasa yang dibuat oleh desainer top Italia, Alessandro Brunetti. Pria itu membutuhkan waktu 3 tahun untuk membuatnya dan pakaian ini merupakan satu-satunya di dunia. Harga pasaran yang ditetapkan dalam miliaran. Awalnya, banyak orang di dunia yang tak terhitung jumlahnya bersedia menghabiskan uang mereka, mencoba untuk membelinya. Kemudian, ketika mereka mendengar bahwa pakaian ini adalah sesuatu yang ingin diberikan Alessandro padanya sebagai hadiah, barulah mereka mundur ketakutan dan menghilangkan gagasan untuk membelinya. Pada saat itu, Lintang hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mengikuti Liana ke pintu. Kita mau kemana sekarang? Klub Era Keemasan. Tanpa melirik Lintang, Liana langsung menuju pintu keluar. Klub Era Keemasan. Ulangnya dalam hati. Lintang tercengang. Jika dia tidak salah, bukankah ini salah satu dari properti mini yang dimiliki oleh grup global?